Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di pelajaran PAI. Nah, gimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa sekolah normal seperti biasa lagi ya, anak-anak soleh dan soleha di rumah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan juga kefahaman yang berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Fil. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak di balik Surat Al-Fil ini ada kisah apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita kenalan dulu ya sama Quran Surat Al-Filnya. Nah, yuk kita kenalan. Nah, Quran Surat Al-Fil ini merupakan surat ke-105 di dalam Al-Quran. Nah, surat ini terdiri dari 5 ayat ya. Kemudian surat ini juga diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk ke dalam surat Makkiyah. Nah, adapun kata Al-Fil sendiri diambil dari ayat pertama surat tersebut, sehingga dinamakan dengan surat Al-Fil. Nah, adapun untuk bacaan surat Al-Fil dan juga artinya, biar kita tahu lebih dalam lagi, yuk kita baca bareng-bareng ya. Yang ada Al-Qur'annya di rumah boleh diambil Al-Qur'annya, ataupun bisa lihat di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Taramihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu dia ya bacaan dan juga arti Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nah, di dalam Surat Al-Fil ini dijelaskan tentang kisah pasukan bergajah yang mau menyerang Ka'bah. Nah, di sini ada videonya ya. Nah, kita dilihat bareng-bareng ya videonya. Ini dia. Menurut beberapa pendapat ulama, tetapi yang paling sahih dan itu adalah jumhur, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama dari tahun gajah, atau dilahirkan pada tahun 500 April, bulan April 571 Hijriah. Dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam persis di tahun di mana pasukan gajah Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha yang disebutkan bahwa dia berasal dari Yaman, seorang raja yang merasa cemburu dengan adanya orang-orang di sekitar Jazirah Arab setiap tahun datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan tawaf di Baitullah.
Lalu kemudian dia membuat Ka'bah di Yaman dan berharap Ka'bah yang indah dengan pelatarannya yang mewah akan dapat menarik hati daripada orang-orang yang merasa Allah adalah Tuhannya untuk melakukan haji di Yaman dan bukan di Makkah. Tetapi apa yang direkayasakan oleh Abraha tidak berhasil. Orang-orang tetap mengikuti ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa tawaf Baitullah adalah di Ka'bah. Akhirnya dia dengan kemarahan dan kekecewaannya datang membawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat mendekati kota Makkah, mereka berhenti dan beristirahat. Lalu Abraham menyuruh seseorang pasukannya untuk memanggil siapa pemimpin di kota Makkah untuk menghadap kepada Abraha. Datanglah pasukan meminta kepada orang-orang Quraisy untuk memanggil pimpinan daripada orang-orang yang ada di Makkah, dan pada saat itu disepakati Abdul Muttalib, kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Abdul Muttalib, kakek Nabi, menghadap Abraha. Lalu Abraha mengatakan niatnya datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat Abraha mendekati kota Makkah, pasukannya merampas seluruh unta dan kambing piaraan dan gembalaan orang-orang Makkah. Dia rampas semua, termasuk 100 ekor unta dari milik Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib mendengar berita itu. Pada saat dia dipanggil dan menghadap kepada Abraha, Abraha bertanya, "Aku akan datang untuk menghancurkan Ka'bah kalian. Apa tanggapanmu sebagai pimpinan orang Arab? Adakah permintaan dan tanggapan?" Kata Abdul Muttalib, "Saya minta satu permintaan." "Apa permintaannya?" "Kembalikan unta saya yang 100 dan kembalikan unta-unta yang dimiliki oleh orang Makkah serta kambingnya yang telah kau rampas." Abraham merasa heran. Abraham mengatakan, "Aku tidak menyangka pimpinan Makkah yang menguasai Ka'bah sedemikian rendah nilainya. Aku datang dari jauh dengan membawa pasukan yang besar, dengan membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu engkau datang kepadaku bukan minta agar supaya Ka'bah jangan dihancurkan, bukan minta supaya aku pulang dan tidak melanjutkan niatku, tapi yang kamu pikirkan adalah unta-untamu yang aku rampas." Apa jawab Abdul Muttalib? "Ana Rabbul Ibili walil Ka'bati Rabbun yahmiha." Wahai Raja Abraha, saya adalah pemilik unta yang kau rampas. Maka yang saya ingin minta adalah unta-unta saya. Sementara ketika kamu bertanya kenapa saya tidak membela Ka'bah, kenapa saya tidak mempertahankan Ka'bah, ketahuilah sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya dan Allah pemiliknya. Kalau urusan unta kamu berhadapan dengan saya, tapi kalau urusan Ka'bah kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikembalikan untanya. Lalu kemudian kembalilah Abdul Muttalib ke Mekah, dan Abdul Muttalib menyuruh orang-orang untuk keluar dari kota Mekah di bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah. Karena Mekah itu sendiri adalah lembah. Mekah itu adalah lembah di mana kanan kirinya dahulu itu adalah bukit-bukit. Walaupun sekarang sudah diratakan untuk bangunan dan sebagainya, perluasan Masjidil Haram, kalau dulu Ka'bah itu, Makkah itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Maka orang-orang itu berada di atas bukit, penduduk Makkah. Abraham masuk dengan gajahnya yang paling besar, dan dia langsung menuju kepada Ka'bah. Tetapi saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak berselang lama
Abraham menginjakkan kakinya masuk ke dalam kota Makkah, maka tiba-tiba langit dari kejauhan mendung. Semakin lama semakin pekat. Dan ketika semakin mendekat mendung itu, ternyata bukan mendung, tetapi burung yang jumlahnya jutaan. Dan itu yang kemudian disebut di dalam Al-Quran dengan burung yang bernama burung ababil. Siapa burung itu? Burung itu adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk burung. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, walil ka'bati rabbun yahmiha, dan Ka'bah memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Dan Allah membuktikan dengan mengirimkan burung ababil. Lalu kemudian diabadikan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yaitu Abrahah dan pasukannya. Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi Muhammad, bagaimana Allah bersikap terhadap pasukan gajah yang datang untuk menghancurkan Baitullah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Usaha mereka, kebesaran mereka, kegagahan mereka, kelengkapan mereka, kekuatan mereka sama sekali menjadi tidak berguna di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu kemudian Allah mengirimkan kepada mereka ababil, burung ababil, yang di setiap paruhnya terdapat kerikil-kerikil dari neraka. Allah jadikan para malaikat dan burung ababil itu di paruhnya membawa kerikil-kerikil kecil yang diambil dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka kemudian tidak berlangsung lama, terlihat pasukan yang gagah, pasukan yang kuat, pasukan yang lengkap, pasukan yang hebat, bahkan dengan gajah yang belum pernah ada pasukan sebelumnya masuk ke kota Mekah, dan bahkan belum pernah ada orang Mekah yang melihat gajah sebelumnya. Dia melihat dengan terkagum-kagum, dia melihat dengan rasa takut, tetapi tidak lama kemudian Allah tunjukkan bahwa sesungguhnya kekuatan di sisi Allah. Jangan main-main dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Jangan main-main dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap burung yang di paruhnya memegang hajar, kerikil dari neraka itu, dilepaskan, tidak mengenai seseorang dari pasukannya ataupun dari kendaraan gajah dan kudanya, terkecuali batu itu menembus dari mulai kepalanya sampai masuk ke dalam tanah, sehingga badan mereka lobang-lobang dan kering. Dikatakan dalam surat tersebut, ka'asfin ma'kul, bagaikan daun kering yang sudah dimakan oleh ulat, lobang-lobang. Nah, bagaimana videonya? Luar biasa sekali ya kuasa Allah itu. Nah, di dalam Quran Surat Al-Fil ini benar-benar bahwa Allah itu menunjukkan akan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, di dalam Quran Surat Al-Fil juga terdapat isi pokok atau kandungan yang ada di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama bahwa kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa mengerahkan apapun kepada siapapun, ya.
Kemudian yang kedua yaitu sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Nah, kenapa Abraha itu bisa menyerang Ka'bah membawa pasukan bergajah itu karena awalnya Abraha merasa iri akan adanya Ka'bah ya. Kemudian dia membuat tandingan bangunan, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kemewahan dan juga keistimewaan Ka'bah ya. Kemudian yang ketiga yaitu Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ya pesan pokok Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Semoga setelah kita mempelajari Quran Surat Al-Fil ini, kita dapat mengambil hikmahnya, kemudian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak memiliki sifat iri, kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah, dan tentunya kita mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sekian ya pelajaran PAI di video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan ada tugas nih. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.